Nah, total jarak perjalanan kita itu sekitar 773 km. Dan bensin yang terbakar, gua ngerasa di Stepwagon itu lebih spacious, lebih roomy. Oke, dan Gitu. mungkin karena efek high ceilingnya juga kali ya di Bener. atasnya. Paling gua suka adalah rasa berkendaranya nih, posisi duduknya. Posisi duduknya paling mirip sama sedan tuh ya si Stepwagon ini. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan gue Yola. Dan pada video kali ini kita mau jalan-jalan ya nggak Yol? Betul banget. Jadi dalam rangka mudik lebaran nih ya, kita mau berangkat ke Bali. Lebih tepatnya kemana kita finishnya nanti? Kita mau ke Setir Kanan Denpasar. Bener banget Sobat Setir. Dan dalam rangka perjalanan panjang ini ya, tentunya kita memilih sebuah kendaraan yang paling enak, paling nyaman, paling nikmat. Kita pilih mobil apa nih, Yol? Kita membawa Honda Stepwagon di sini, Sobat Setir. Bener banget. Kenapa? Alasannya karena Honda Stepwagon menurut kita nih ya adalah mobil yang paling adil. Adil kenapa? Banget. Karena yang pertama, kalau lagi mudik itu di dalam mobil nggak hanya penumpang aja, tapi ada sopir juga kan. Betul. Nah, di mobil ini supirnya itu dijamin happy. Kenapa? Karena mobilnya enak dibawanya, tenaganya juga cukup, dan handlingnya juga enak Sobat Setir. Jadi mobilnya fun to drive. Betul banget. Ditambah lagi juga dia tuh memiliki fitur yang lengkap banget, nyaman dan spacious pastinya. Untuk para penumpang. Yes. Jadi adil ya, semuanya Betul, harusnya dari happy row nih. pertama, row 2 sampai dengan row ketiga Sobat Setir. Karena pasti penumpangnya banyak banget ya kalau mudik ya. Bener, tapi pada video kali ini kita sebenarnya berdua aja sih. Betul. Cukup menggambarkan gue sebagai sang driver dan Yola sebagai sang penumpang. Cuma nanti kita akan tes juga nih untuk row kedua sampai ke row ketiganya Sobat Setir. Seberapa nyaman si Honda Stepwagon ini nih? Selain itu, kita juga akan melakukan pengujian konsumsi bahan bakar. Secara ini adalah sebuah EHEV, jadi kita akan melakukan teknik full to full. Jadi sebelum berangkat, abis ini ya, kita langsung isi bahan bakar full. Dan kita lihat nih, kira-kira satu tangki cukup apa enggak sampai ke Denpasar. Dan kalau memang nggak cukup, kira-kira konsumsi bahan bakarnya berapa. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke, sekarang kita udah di perjalanan menuju ke Denpasar. Tapi sebenarnya kita nggak langsung direct Denpasar ya, kita berhenti dulu di Surabaya. Kita juga tadi udah isi bahan bakar, udah full, karena kita mau melakukan pengujian full to full dengan teknik full to full dengan jarak yang kita max out nih. Kira-kira kita dapat jaraknya berapa sih dalam satu kali pengisian bahan bakar? Kayaknya sih harusnya nggak sampai Bali ya, tapi nggak tahu, kita buktiin aja. Kita lihat nanti ya seirit apa Honda Stepwagon ini. Yes. Nah, karena kita di dalam perjalanan, tapi gue mau nanya deh. Kira-kira di Indonesia, si kompetitornya Honda Stepwagon tuh ada apa aja sih? Karena berhubung kan orang Indonesia suka banget nih sama MPV kayak Honda Stepwagon ini. Bener. Nah, sebenarnya di Indonesia itu dia compete bertiga nih Sobat Setir. Dan persaingan ini emang udah ikut dari Jepang, karena di Jepang juga sama. Tiga itu ada yang pertama Honda Stepwagon, yang kedua itu ada Toyota Foxy, dan yang ketiga ada Nissan Serena. Dan ketiga mobil ini itu punya drivetrain yang beda-beda ya sebenarnya. Kenapa? Karena kalau Foxy itu dia pure ICE, sedangkan Serena itu kan e-power. Jadi dia mesin hanya sebagai generator buat listrik aja, tapi penggeraknya tuh EV kan sebenarnya. Dan yang ketiga ya ini, pertemuan antara kedua dunia tersebut, yaitu EHEV full hybrid gitu. Oke, jadi perpaduan ya. Benar. Nah, karena si Honda Stepwagon ini adalah perpaduan antara EV dan juga ICE. Nah, kira-kira harganya tuh paling murah nggak sih dia di antara kompetitornya tuh? Nah, per hari ini sih memang Stepwagon bisa dibilang yang paling terjangkau, karena Stepwagon itu kalau nggak salah di 629 ya harganya. Oke, 629. Sedangkan Foxy itu di 633 juta. Betul. Dan Serena itu di 669 ya? 669.500. Iya, 669.500 Sobat Setir. Jadi bisa dibilang justru dengan gabungan antara dunia ICE dan dunia EV ini, Stepwagon ini adalah yang paling terjangkau. Jadi memang bisa disesuaikan ya sama kebutuhan Sobat Setir. Bener. Gitu. Kira-kira suka yang seperti apa gitu kan. Betul. Nah, karena berhubung Stepwagon ini itu kayaknya pilihan yang pas ya, karena dia memiliki perpaduan yang pas juga nih di tengah-tengah. Betul. Gue juga ngerasa nih untuk interiornya tuh nyaman banget gak sih pas gue duduk di dalamnya ini? Benar, itu juga menjadi salah satu keunggulannya dari si Honda Stepwagon. Gue ngerasa
di Stepwagon itu lebih spacious, lebih roomy. Oke, dan Gitu. mungkin karena efek high ceilingnya juga kali ya di Bener. atasnya. Dia ceilingnya tuh cukup tinggi, jadi kita ngerasa headroom kita tuh jauh banget ke atas gitu. Dan Betul. memang dari luar kalau kita lihat juga dia boxy kan, boxy banget kan Yes. mobilnya. Gitu. Jadi ya itu salah satu kelebihannya, dan yang menurut gua paling gua suka adalah rasa berkendaranya nih, posisi duduknya. Posisi duduknya paling mirip sama sedan tuh ya si Stepwagon ini. Oke. Duduknya cukup rendah, steeringnya juga enak, nggak begitu berasa kayak bawa MPV gitu. Jadi untuk perjalanan jauh pun nyetir MPV nggak akan capek Sobat Setir kalau menggunakan Honda Stepwagon ini. Harusnya sih seperti itu, karena pada video ini kita mau buktiin bener apa enggak. Betul banget. Nah, karena gua membahas kenyamanan, nanti gue juga akan nyobain row keduanya, betul? Iya dong, lu kan spesialis row kedua. Betul, dan mungkin kita akan nyobain row ketiganya juga ya Sobat Setir. Karena kan Cobain ya. memang Honda Stepwagon ini terkenal nggak pilih kasih ya. Benar. Semuanya adil pokoknya ya. Semuanya adil, dari depan, tengah, belakang, semua mendapatkan kenyamanan yang sama. Semuanya sama-sama nyaman, sama-sama spacious. Nah, mobil spacious kayak gini, itu emang cocok banget buat road trip bareng keluarga. Setuju Gitu. banget. Jadi anak-anak tuh bisa lebih leluasa lah geraknya, Betul. ya kan? Dan juga yang tadi gue bilang, posisi duduknya gue suka banget. Feels-nya kayak mobil sedan, terutama di Oke. bagian driver. Kalau lu gimana? Nah, kalau gue sebagai penumpang juga ngerasa nyaman banget untuk posisi duduknya di sini sih. Apalagi tambah armrest yang bisa di-adjust kayak gini di Benar. sebelah kanan, dan juga di sini kursinya itu menopang dengan baik. Bener, rata-rata emang kalau MPV yang nggak punya center console kayak gini ya, Betul. itu emang dikasih armrest tuh. Yes, betul Jadi banget. kita bisa naruh tangan lah. Dan Honda Stepwagon juga sudah menggunakan bahan-bahan yang premium banget nih Sobat Setir di sini. Di sini dia juga udah banyak banget soft touch-nya, mulai dari dashboard hingga ke door trim-nya. Betul. Di sini joknya juga empuk banget Sobat Setir, jadi super nyaman banget nih untuk perjalanan jauh pastinya. Di sini juga nggak kalah kerennya karena dia memiliki 15 cup holder dalam Oh, satu mobil. gokil. Jadi banyak banget Sobat Setir. Jadi nggak akan rebutan nih untuk cup holder. Ya. Dan juga dia banyak banget storage-nya pastinya. Bener, setuju. Kompartemennya banyak, ciri khas mobil Jepang banget Sobat Setir. Dan ada Betul. yang hidden juga kayak yang tadi Makanya lo udah bahas. ini dashboard rata, tiba-tiba ada storage Sobat Setir. Keren banget kan? Ini aja banyak tuh. Bawah Betul. ada bertumpuk, di tengah juga ada, di situ ada yang Yes, terbuka. banyak open storage Banyak kayak lah. gini ya. Bener. Jadi luas banget. Jadi untuk kalian yang barang-barangnya banyak, mau mudik, mau perjalanan jauh, tenang aja. Semuanya pasti rapi dan bisa disimpan dengan baik. Nice, cocok banget ya. Kalau buat mudik pastinya head unit itu berguna banget ya Sobat Setir di sini. Karena Betul. di sini head unit itu berhubungan dengan konektivitasnya nih di sini. Oke. Untuk Honda Stepwagon head unitnya itu konektivitasnya udah cukup lengkap Sobat Setir. Di sini udah bisa Bluetooth, udah Betul. bisa Apple CarPlay, udah bisa Android Auto juga nih. Yes. Cuman memang untuk Apple CarPlay dan Android Autonya itu masih wired Sobat Setir. Bener banget, dan dia wired Type A nih di bagian bawah sini. Yes, betul Nah, sekali. Yang gue suka, ini tuh dia memang nggak ini ya terintegrasi dengan mobilnya, tapi dia punya display itu yang mirip banget sama head unit yang terintegrasi dengan mobilnya dari Honda lainnya gitu. Oh, Jadi dia oke. displaynya tuh mirip banget sama Oke. CR-V, Accord, Civic, tuh kayak gini kan. Walaupun Jadi memang satu ini tema gitu ya. iya, walaupun ini emang sebenarnya nggak terintegrasi sama mobilnya. Gitu. Oke. Nah, kalau buat si driver nih, fitur yang paling menyenangkan itu tentunya adalah si fitur ADAS-nya. Karena mobil ini fitur ADAS-nya cukup lengkap Sobat Setir. Yang pasti dia bisa lane follow, dia bisa Oke. lane keeping, dia bisa jaga jarak dengan kendaraan depan. Jadi ADAS-nya tuh cukup lengkap. Alias kalau bahasa Honda sih Honda Sensing ya. Oke. Tapi memang entah kenapa di mobil ini itu nggak punya fitur kamera 360 dan Oke. nggak punya fitur blind spot monitoring system. Padahal blind spot monitoring itu kan kepake banget ya buat Apalagi di untuk Indonesia gitu. mobil yang cukup besar Cukup besar ya, seperti karena dia ini. mobil yang panjang juga Sobat Setir. Bahkan fitur andalannya dari Honda yaitu Honda Lane Watch juga tidak disematkan di mobil ini. Lo ingat kan Honda Lane Watch yang Iya, kalau kita yang ngesen kalau dia ngesen ada kamera, ya. benar. Kita nggak dikasih itu gitu. Melainkan kita dikasih si cermin Jepang banget, cermin JDM banget itu tuh. Yes. Yang buat ngeliat bodi bagian samping kiri Sama roda dan ya. roda depan kiri. Ya menurut gue sih Lane Watch rasanya awalnya memang sulit untuk beradaptasi dengan Lane Watch ya. Tapi setelah lama pakai Honda gitu ya, berasa kalau Lane Watch itu kepake banget. Betul, apalagi kamera 360 ya. Bener. Nah, nggak hanya di depan aja, karena di belakang fiturnya gue nggak kalah banyak. Betul. Ya kan? Cobain dong. Oke, langsung aja kita pindah ke belakang. Let's go.
Oke Sobat Setir, sesuai perjanjian sekarang gue pindah ke row keduanya dari Honda Stepwagon ini ya Sobat Setir. Nah di sini gue mau bahas dulu nih dari posisi duduknya. Tentunya posisi duduknya nyaman dan spacious sekali karena dia juga memiliki konfigurasi captain seat di sini Sobat Setir. Dan bisa kalian lihat di sini legroomnya gede banget Sobat Setir, nggak tahu berapa jari tapi gede banget. Dan headroomnya juga karena dia high ceiling, jadi di sini tinggi sekali dan jauh banget ya. Dan uniknya itu Honda Stepwagon itu bisa digeser kiri kanan, maju dan ke belakang Sobat Setir di sini. Caranya gampang banget, tarik aja tuas yang ada di sampingnya, tarik sampai ke atas, kalian bisa geser ke kiri ke kanan. Kalau misalnya kalian mau bikin dia mepet sama seat yang sebelahnya, bisa digeser lagi ke bagian kirinya. Kalau nggak mau mepet, mau ada aisle di tengahnya, bisa digeser ke bagian kanannya di sini Sobat Setir. Dan untuk maju mundurnya juga gampang banget, tinggal tarik juga tuas yang sama, terus kalian bisa maju mundurin deh. Dan ini adalah posisi paling belakangnya Sobat Setir. Dan di situ luas banget, kaki kita bisa telentang di sini Sobat Setir. Dan tinggi gue di 158 ya, 158 cm Sobat Setir. Nah selain kenyamanan di kursinya ini Sobat Setir, dia juga memiliki Ottoman seat nih ya, menunjang kenyamanan kita lagi untuk perjalanan jauh. Tinggal tarik aja tuas yang ada di samping, nah akan otomatis terbuka nih Sobat Setir untuk menopang kaki kita jadi lebih nyaman lagi ya. Jadi kita bisa sambil rebah banget Sobat Setir. Nyaman banget kan? Di sini juga untuk joknya juga empuk, masih sama kayak yang depan nih Sobat Setir, masih nyaman banget. Dapat armrest juga nih sama kayak yang depan Sobat Setir. Jadi ini adalah sesuai prinsipnya Honda ya, dari Honda Stepwagon ini. Kalau memang dari driver sampai ke penumpangnya, row 2, row ketiga itu nggak akan pilih kasih. Semuanya sama-sama nyaman Sobat Setir. Nah, untuk kenyamanan lainnya dia juga didukung oleh meja Sobat Setir di sini. Jadi depan itu ada meja ya. Di sini di kiri kanan, di sini juga ada 2 cup holder lagi Sobat Setir, karena di Stepwagon ini sekali lagi punya 15 cup holder di sini Sobat Setir. Dan di sini juga ada storage-nya banyak banget Sobat Setir. Udah gue mention juga tadi, di sini ada pocket kecil, di sebelah sini juga ada pocket lagi nih untuk di bawah joknya. Nice banget, semua penyimpanan rapih dan juga nyaman pastinya Sobat Setir. Gak lupa juga untuk pengaturan AC-nya ada di bagian atas di sini. Sini AC-nya ada kiri dan kanan ya untuk penumpang bagian belakang Sobat Setir. Gitu. Nggak lupa juga di bagian kursinya tentunya ada Type C di sini untuk pengecasan, dan ada 2 jadi untuk penumpang samping dan sebelah sini juga Sobat Setir. Keren banget ya. Nah Sobat Setir, sekarang gue di row ketiganya dari Honda Stepwagon di sini Sobat Setir. Untuk kenyamanan pastinya masih tetap nyaman Sobat Setir karena dia spacious banget. Di sini legroomnya gue dapat sekitar 15 jarian, dan untuk headroomnya juga di sini masih cukup jauh ya Sobat Setir. Di sini masih sekitar 20 jarian Sobat Setir karena sekali lagi dia itu high ceiling di sini nih. Nah di sini juga kita bisa menyesuaikan ya sama penumpang row keduanya. Mungkin kalian bisa meminta penumpang row keduanya bisa lebih maju lagi atau bisa dimundurin sedikit Sobat Setir. Jadi emang spacious banget ini tempatnya. Dan juga di sini joknya masih sama-sama empuk, masih sama kayak row 1, row 2 masih sama Sobat Setir. Di sini juga ada 3 headrest, 3-tiganya adjustable pastinya. Dan juga semua bahannya juga masih sama Sobat Setir, leather dicampur dengan fabric di tengahnya kayak gini nih. Jadi masih nyaman banget nih Sobat Setir. Dan juga kalau kalian nggak mau pakai row ketiganya Sobat Setir, di sini kalian bisa lipat sampai rata lantai nih Sobat Setir. Dan pastinya juga pelipatannya gampang banget. Tinggal tarik aja tuasnya dan kalian bisa langsung lipat ke bawah, dan itu akan rata lantai, membuat bagasi kalian spacious dan banyak banget Sobat Setir ruang untuk penyimpanannya nih. Di sini tadi juga kita udah coba-cobain ya, untuk penyimpanan juga muat 3 koper, bahkan masih muat lagi untuk 5 koper dan sekiannya nih Sobat Setir. Jadi emang spacious banget nih. Dan pun kalau kalian ngebuka joknya, di sini juga masih tersisa bagasi yang cukup dalam Sobat Setir. Jadi masih muat cukup banyak barang juga nih. Nah, nggak lupa juga selain dia spacious dan nyaman banget, di sini juga masih terdapat 2 cup holder lagi Sobat Setir. Dan di sini ada 1 charging port Type C lagi nih. Jadi untuk pengecasan juga nggak perlu khawatir Sobat Setir. Di sana juga bahkan ada Type C dan ada power outlet Sobat Setir di situ. Jadi nice banget. Ditambah lagi juga di sini ada jendela yang gede banget ya Sobat Setir, meskipun nggak bisa dibuka, tapi memberikan efek yang lebih luas lagi nih untuk kabinnya sendiri. Nggak lupa juga di sini masih ada kisi-kisi AC untuk penumpang ketiga Sobat Setir, jadi nggak akan kepanasan deh. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, ngebahas bagian eksteriornya, menurut gue Stepwagon ini emang ganteng banget. Dia tuh looks-nya JDM banget Sobat Setir. Kotak-kotak, tinggi, atapnya tinggi, tapi memang secara lebar tuh nggak begitu lebar ya. Tentunya logo Honda ada biru-birunya, karena ini adalah varian yang eHEV Sobat Setir. Nice banget, lampunya tipis,
full LED semua, serta dia punya cornering lamp. Jadi kalau misalnya kita lagi belok, dia tuh tetap menyinari arah belok kita gitu. Bergeser ke bagian samping, menurut gue penggunaan ban ring 16 itu pas banget rasanya, karena memang mengingat jalanan Indonesia yang banyak bolong-bolongnya gitu. Jadi secara suspensi, secara bantingan juga jadi lebih empuk. Profil samping kelihatan rendah dan panjang dan tinggi juga ya. Itu nice banget sih. Dan di bagian belakang juga nggak kalah keren, namun sayangnya pintu ciri khas Honda Stepwagon yaitu si waku-waku door itu juga sudah tidak ada di Stepwagon yang terbaru ini Sobat Setir. Padahal itu kan oke banget ya, apalagi kalau kita mau buka tutup di tempat yang sempit gitu, nggak perlu space yang lebih luas lagi, bisa buka ke samping, bisa buka ke atas juga. Secara overall, menurut gue Stepwagon ini memiliki looks yang paling JDM jika kita bandingkan dengan para kompetitor ya, walaupun memang yang keduanya juga sama-sama ada di Jepang sih, tapi entah kenapa menurut gue ini lebih pas di hati aja kalau buat gue. Ganteng. Oke Sobat Setir, kita sekarang sudah sampai di finish pada perjalanan bagian satu kita. Betul banget, karena first stop kita memang Surabaya dulu nih Sobat Setir. Bener, dan kali ini kita lagi ada di setir kanan Surabaya. Nah, kita udah istirahat dulu semalam. Betul. Jadi sekarang kita udah seger lagi, karena kita sudah mau mempersiapkan ya. Abis ini kita mau melanjutkan perjalanan lagi Sobat Setir. Kemana Yol? Kita mau menuju ke Bali nih Sobat Setir, karena video ini ada part 2-nya nih. Nah, part 2 itu nanti berisikan perjalanan kita ke Bali Sobat Setir. Kita akan nyoba performanya dan kita akan mencoba ya, kira-kira Honda Stepwagon ini se-capable apa sih melewati jalan yang berkelok-kelok nanti Sobat Setir. Bener banget. Nah, sesuai janji kita kemarin, kita kan mau melakukan pengujian full to full nih. Ya kan? Nah, total jarak perjalanan kita itu sekitar 773 km. Dan bensin yang terbakar itu sekitar 49,14 liter, ya kan? Jadi kalau dihitung konsumsi bahan bakar kita dapat di 1:15,7. Oh wow. Gokil nggak? Yang dimana itu menurut kita sih irit banget ya. Iya, irit banget dong ya berarti. Bener, mantep banget ya. Jadi kita udah benar-benar menguji nih ya konsumsi bahan bakarnya, kita udah dapat 1:15,7. Kita juga udah nyobain perjalanan dari Jakarta hingga Surabaya tuh nyaman banget. Nyaman banget. Dan sekarang saatnya kita lanjut lagi ke part 2. Betul banget. Jadi tungguin part 2-nya ya Sobat Setir. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @sirkana_official. Dan buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Oke, gue Narendra. Gue Yola. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Setir Kanan. Tenaga tersebut menurut gue sangat-sangat terasa, terutama ketika kita pengen salip-salip kayak gue tadi. Setelah Rendra motong-motong mobil tadi ya, karena jalanannya sempit juga Sobat Setir. Menurut gue di sini kelimbungannya itu kayak iya, setuju. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk